Welcome back everybody to Black Cuan. Sudah tepatkah jika kita menjual Bitcoin kita ataupun altcoins kita di saat-saat seperti sekarang ini dan menunggu untuk membelinya di harga yang paling bottom atau di harga paling bawah setelah ini? Karena pada hari ini kita akan berbicara mengenai ada beberapa events ya yang terjadi di seputar pasar kripto hari ini. Kita mulai dari Bitcoin, kemudian nanti ada Cardano, Ripple, kemudian ada Shiba Inu dan Baby Dogecoin, dan terakhir nanti itu kita juga berbicara mengenai insight atau pandangan bullish long terms dari BlackRock. Yang pertama di sini itu adalah seharusnyakah kita untuk khawatir berlebihan atau panik, karena di Bitcoin Archive ini ya dia memposting tweet ya, take your Bitcoin off exchange. Biasanya seperti ini tuh pertanda ya bahwa akan ada ya semacam katastrofik atau bencana atau apalah yang terjadi di pasar kripto ini yang jelek-jelek lah pokoknya seperti itu. Dan ini ternyata merupakan salah satu tanda juga karena Bitcoin miners liquidations threaten Bitcoin's recovery. Jadi para miners ini ya sekarang ini sedang melakukan penjualan dan mereka ini berbeda dengan kita yang membeli ataupun investasi di Bitcoin. Mereka ini menghasilkan Bitcoin itu dari aktivitas penambangan mereka dan ya namanya juga penambangan, jadi otomatis mereka juga butuh untuk membayar karyawan, membayar biaya listrik segala macam. Jadi biaya operasional itu kan mesti ditutupi sehingga momennya memang kurang tepat. Tetapi yang dia lakukan di sini itu adalah menurut Arcane ya, dikatakan di sini bahwa BTC yang dijual ini itu adalah hasil penambangan di bulan 5 ya, di bulan Mei, dan ini mereka menjual sebanyak 100% atau dari total hasil penambangan mereka itu langsung dijual. Dan ini adalah salah satu ancaman terhadap recovery-nya Bitcoin karena ini bisa akan berimplikasi terhadap sell off penjualan yang besar-besaran gitu teman-teman. Jadi kalau misalnya dia turun ya salah satu penyebabnya bisa jadi karena si miners ini atau para miners ini menjual hasil produksi Bitcoin mereka. Dan Bitcoin ini juga mendapat FUD lagi setelah dia sudah hancur, makin hancur sekarang ini dikasih lagi dosis tambahan dari CNBC. Bitcoin could plunge even further to low of 13,000. One strategist warns. Jadi CNBC ini tidak pernah kekurangan berita juga teman-teman untuk menambahkan dosis ya, fear ataupun uncertainty ya, atau keraguan ataupun ketidakpastian di dalam pasar kripto ini ya. Dan dikatakan di sini boleh jadi kita akan turun sampai level $13.000. Jadi alasannya mengatakan seperti ini itu adalah menurut CNBC di sini itu karena akan adanya pengetatan dari The Fed ini yang mungkin akan terus dinaikkan ke depannya. Dan traders yang pernah memprediksi mengenai collapse-nya Bitcoin ini ya, sekarang ini lagi-lagi dia hadir dengan prediksi barunya. Ini dari The Daily Hold ya. Jadi sebuah akun di Twitter yang bernama El Capo ya. Jadi Capo ini pada time frame yang 1 jam ya, dia men-tweet di sana itu untuk yang 1 jam Bitcoin ini jika mengikuti skenario-nya dia ini boleh jadi kita mungkin akan turun sampai level 16.000, baru kita kemungkinan akan bisa ada pemantulan sampai mungkin nanti di atas level 25 ribuan dollars. Kemudian di time frame yang lebih lama ya, menurut El Capo ini dia membandingkan dua charts yang pernah terjadi dan yang akan terjadi. Yang pertama itu dari BTC USD 8 jam yang pernah terjadi di tahun 2019 ya. Pada saat itu terjadi pola yang sama seperti yang terjadi di kita ini. Terjadi akumulasi di sini ada di kotak biru ini, sama juga seperti yang terjadi sekarang, tetapi yang sekarang ini di time frame yang 4 jam ya. Kemudian setelah itu dia terjadi penurunan teman-teman, dan akhirnya yang muncul adalah hidden bearish divergence. Di RSI-nya juga seperti itu. Dan sekarang itu terjadi hal yang sama. Setelah terjadi konsolidasi yang cukup lama di sini, sama seperti di 2019, sekarang ini pun terjadi hidden bearish divergence. Nah, jika ini benar terjadi teman-teman, maka ada kemungkinan juga ini kita bisa melihat bottom ya di 15.500. Atau bahkan mungkin nanti dia jatuhnya lebih parah lagi seperti yang dia
wons di situ mungkin sampai 12.000 atau 13.000 dollars. Tetapi apakah ini membuat kita semakin panik? Kalau menurut saya ya, untuk yang long term di Bitcoin ini bukan hal yang menakutkan untuk orang-orang yang sudah memiliki visi jauh ke depan ya. Karena jika kita lihat di tweets-nya Lord Davis di sini ya, ditampilkan ini sebuah data dari Look into Bitcoin ya. Sekarang ini itu ada 18.633 address ya. Jadi orang-orang ini, address ini adalah retail yang memegang 1 Bitcoin secara utuh, secara penuh. 1 Bitcoin itu terus bertambah yang di chart kuning ini. Meskipun harga Bitcoin ini semakin turun teman-teman. Apakah ini sebuah pertanda bahwa orang-orang ini sudah stres atau gila miring gitu? Enggak. Karena mereka punya visi juga. Mereka tahu atau mereka adalah orang yang sudah survive di 2018 ketika crash atau bear market yang terjadi pada saat itu, maka mereka sekarang ini membeli Bitcoin karena mungkin kemarin di 2020 atau 2021 mereka tidak cukup uang untuk membeli 1 Bitcoin secara utuh. Kemudian untuk altcoins di sini ada Shiba Inu. Ya, Shiba Inu ini masuk ke dalam top 6 ya, top 6 most profitable assets. Jadi dia masuk ke dalam daftar 6 aset yang paling profit di market cap. Jadi di per coin market cap yang hari kemarin itu ya, karena Shiba Inu sempat dia spike ya, dia naik sampai 15%. Sehingga dia itu bersanding dengan Ethereum dan Cardano, bahkan dia melewati Ethereum dan Cardano. Dan ini juga mungkin terjadi karena banyaknya adopsi dia, kemudian banyaknya toko-toko yang mulai menerima Shiba sebagai alat pembayaran, seperti di video saya yang kemarin itu ya. Di sini saya bahas itu, Shiba itu dijadikan sebagai alat pembayaran untuk membeli jam tangan mewah ya dari Swiss itu yang bermerek Hublot ya. Dan juga hal ini didukung karena mekanisme Barnes tokens-nya dia. Kemudian koin meme berikutnya itu adalah Baby Doge ya. Baby Doge Army burns 2.8 quadrillion coins in 1 hour. Jadi dalam 1 jam, para arminya Baby Doge ini ya membakar 2,8 quadrillion koin. Itu jumlah yang cukup besar ya teman-teman, karena dalam sejam saja bisa membakar sebanyak itu. Dan kita tinggalkan Shiba Inu dan Baby Doge ini, kita ke Ripple sekarang, yang meskipun dia drama kasusnya dengan SEC itu masih belum selesai. Kayak telenovela saja ya, SEC dengan Ripple ini. Dan Ripple ini sekarang membangun kantor pertamanya di Kanada. Jadi menurut Ripple Teams ya, dia akan meng-hire atau dia akan mempekerjakan banyak engineers dari Kanada, terutama yang bergerak di bidang blockchain softwares ya. Jadi untuk jangka panjangnya ini, Ripple ini akan berkembang cukup pesat di Kanada. Ini menurut timnya Ripple ya, karena mereka berencana untuk benar-benar memanfaatkan sumber daya yang ada di Kanada tersebut. Dan dia katakan di sana bahwa Kanada ini ya, merupakan kota yang sangat perfect fit atau sangat cocok dan pantas untuk XRP ini berkembang ya dan menginovasi teknologi mereka ke depannya. Jadi untuk yang ragu tentang Ripple, menurut saya no, that is not good idea to adopt Ripple, you know. Jadi untuk yang hold Ripple sekarang itu nggak usah ragu lah. Karena dalam beberapa tahun ke depan kita akan lihat perubahan harganya semua aset kripto kita ini teman-teman. Dan untuk update Cardano and Linux creator Linus Torvalds meet in fireside chat. Jadi ada berita yang menarik ini untuk Cardano ya. Jadi Cardano ini sekarang ini masuk ke dalam grupnya Linux ya. Pertemuan Linux dengan Cardano ini itu membawa spekulasi dari akun-akun Twitter ya yang aktif membahas Cardano di sana, dan dia katakan di sini ya dari akun bernama Conrad. Bayangkan jika Cardano nodes ini ya disertakan di dalam semua program yang ada di dalam Linux itu ya dan distribusikan kepada semua orang itu akan betapa cepatnya dia akan memproses transaksi. Dan seperti harapannya dia di sana, lambat laun ini mungkin akan terjadi teman-teman. Dan kegiatan ini juga disambut baik ya oleh Charles Hoskinson. Dia katakan di sana good things to come. Dan Cardano ini di dalam Linux itu ya sekarang ini itu masih sebagai gold membership in the Linux Foundation. Jadi bagi Linux Foundation ini Cardano ini adalah anggota emas, member gold.
Jadi dia kayak PIV lah, seperti itu. Jadi dari Twitternya Linux Foundation, dia katakan, "We are excited to welcome Cardano Foundation as Linux Foundation Gold member. Welcome to our global open source community." Dan mungkin ya teman-teman, kalau kita terlalu berharap tinggi, mungkin tidak akan terasa sekarang ini untuk masalah harga, perkembangan harganya Cardano. Tetapi dalam masa yang akan datang, waktu-waktu yang akan datang, seiring perkembangannya Cardano, saya yakin Cardano akan semakin besar nantinya. Seperti dikatakan oleh Charles Hoskinson, dia ingin seperti Google-nya blockchain. Dan terakhir di sini ada sebuah insight dari BlackRock ya, yang dikatakan di sana, BlackRock issues bullish crypto prediction as price of Bitcoin, Ethereum, BNB, XRP, Terra Luna, Solana, Cardano, Dogecoin turn mixed. Dan dikatakan dia di sana bahwa memang semua harga ini sedang turun sekarang. Jadi Rick Rieder, CIO dari Global Fixed Income BlackRock ini ya, mengatakan bahwa penyebab kita ini turun itu adalah karena adanya leverage, teman-teman. Jadi setelah disapu habis ini, para leverage ini udah selesai, sudah masalahnya nanti katanya. Dan ya kita sabar saja karena ini tidak butuh waktu yang sebentar gitu. Jadi barangkali dia akan butuh waktu mungkin beberapa bulan atau mungkin sampai setahun atau 2 tahun. Dan di akhir wawancara yang dimuat oleh Forbes ini ya, ditanyakan kepada dia mengenai visi long terms-nya tentang Bitcoin ataupun aset kripto lainnya. Dan dikatakan di sana secara langsung, quote ya dari Riders ya, "I still think Bitcoin and crypto are durable assets." Jadi menurut dia, Bitcoin dan kripto itu adalah aset yang tahan lama ataupun tahan banting. Meskipun ya kita sudah dibanting dalam sekali sekarang ini, tetapi untuk jangka waktu yang long term, dia katakan bantingan seperti ini itu adalah bantingan sehat atau healthy lah, dia bilang healthy recalibration lah. Tetapi untuk sense yang jangka panjangnya, dia katakan, "My sense is like a lot of assets. If you look 2-3 years hence, there will be higher than today." Jadi jika kita mau bertahan selama 2 atau sampai 3 tahun ke depan, kita akan lihat harganya itu jauh lebih tinggi daripada harga yang kamu lihat sekarang ini. Jadi teman-teman, semoga update kali ini bisa menjadi referensi buat kita ya, sebagai tambahan pengetahuan mengenai investasi kita di aset kripto ini, dan syukur-syukur bisa menambah keyakinan kita terhadap pasar ini. Sehingga tetap strong, tetap jaga emosi, tidak FOMO dan tidak panik. Terima kasih telah menonton. Salam Black Cuan. Peace my friend.